Sahabat channel Lansia Sehat yang saya hormati dan cintai, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat, dan selalu diberikan ketenangan hati. Bagaimana kondisi kesehatan Anda akhir-akhir ini? Apakah tubuh terasa bugar? Atau justru sedang merasa sedikit lemah? Dari mana saja Anda menonton tayangan ini? Apakah dari rumah yang tenang di pedesaan, dari perkotaan yang ramai, atau mungkin sambil beristirahat bersama keluarga? Berapa usia Anda saat ini? Apakah sudah melewati angka 60, 65, atau bahkan 70 tahun? Saya ingin mendoakan khusus untuk Anda semua. Semoga setiap sahabat lansia sehat yang hadir dalam video ini diberikan umur panjang, kesehatan yang stabil, pikiran yang jernih, dan hati yang selalu tenang. Semoga tubuh Anda tetap kuat untuk menjalani aktivitas sehari-hari, serta tetap dapat menikmati masa tua dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan bersama keluarga. Di usia yang semakin bertambah, menjaga kesehatan tentu menjadi prioritas utama. Tubuh kita sudah tidak sekuat dulu ketika masih muda. Metabolisme melambat, tulang dan sendi seringkali terasa kaku, pencernaan mulai berubah, dan daya tahan tubuh pun lebih mudah menurun. Oleh karena itu, memilih pola hidup sehat adalah langkah yang sangat penting, termasuk dalam memilih makanan maupun minuman sehari-hari. Sahabat lansia sehat mungkin sudah sangat akrab dengan berbagai bumbu dapur yang sering dipakai dalam masakan Nusantara. Salah satunya adalah daun salam. Ya, daun yang kerap dimasukkan ke dalam sup, sayur lodeh, gulai, hingga aneka tumisan ini ternyata menyimpan begitu banyak rahasia kesehatan. Banyak dari kita yang mungkin selama ini hanya mengenalnya sebagai penyedap aroma masakan. Padahal, di balik itu semua, daun salam memiliki kandungan gizi dan senyawa aktif yang luar biasa bermanfaat bagi tubuh, khususnya untuk kesehatan para lansia. Bayangkan, hanya dengan selembar 2 lembar daun salam yang direbus atau dimasukkan ke dalam makanan, tubuh kita bisa mendapatkan nutrisi alami yang membantu menjaga kesehatan jantung, menurunkan gula darah, melancarkan pencernaan, hingga memperkuat daya tahan tubuh. Tidak heran jika sejak zaman nenek moyang, daun salam sudah digunakan tidak hanya untuk bumbu dapur, tetapi juga untuk ramuan tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam video ini, kita akan membahas secara menyeluruh mengenai 31 manfaat daun salam untuk kesehatan lansia menurut dokter. Setiap manfaatnya akan dijelaskan dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami, dan tentu saja didukung dengan keterangan mengenai kandungan yang ada di dalam daun salam. Tidak hanya itu, kita juga akan membagikan beberapa testimoni khasiat, yaitu pengalaman nyata dari orang-orang yang sudah merasakan manfaat daun salam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Namun, sebelum masuk ke dalam manfaatnya satu persatu, mari kita resapi terlebih dahulu betapa pentingnya menjaga kesehatan melalui bahan alami. Banyak lansia yang khawatir untuk mengonsumsi obat-obatan kimia dalam jangka panjang karena efek sampingnya. Oleh sebab itu, solusi alami seperti daun salam bisa menjadi jalan tengah yang aman, murah, dan mudah didapatkan. Sahabat lansia sehat, apakah Anda pernah mendengar cerita dari tetangga atau kerabat yang rutin meminum rebusan daun salam? Ada yang menggunakannya untuk menjaga tekanan darah agar tetap stabil. Ada pula yang merasakan perbaikan pada gula darahnya. Bahkan ada yang merasa tubuhnya lebih ringan dan tidak mudah lelah setelah rutin mengonsumsinya. Cerita-cerita seperti inilah yang akan kita bahas lebih dalam pada bab-bab berikutnya. Tentu saja, semua manfaat ini tidak muncul dalam semalam. Sama seperti kebiasaan sehat lainnya, hasil dari konsumsi daun salam membutuhkan waktu dan konsistensi. Itulah mengapa penting bagi kita untuk menjadikannya bagian dari gaya hidup sehari-hari, bukan hanya sekadar mencoba sesaat. Dengan pola hidup yang teratur, asupan gizi seimbang, olahraga ringan, istirahat cukup, serta tambahan ramuan alami seperti daun salam, kesehatan lansia bisa lebih terjaga dalam jangka panjang. Di bab pertama ini, saya ingin menekankan satu hal penting. Kesehatan adalah anugerah terbesar dalam hidup. Uang bisa dicari, harta bisa ditambah, tetapi kesehatan yang hilang akan sulit kembali jika tidak dijaga dengan baik. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama belajar bagaimana memanfaatkan anugerah alam berupa daun salam untuk menjaga kesehatan kita. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari saya ajak Anda membayangkan sebuah rutinitas sederhana. Pagi hari, setelah bangun tidur dan menyapa keluarga, Anda menyiapkan segelas air rebusan daun salam hangat. Aromanya harum, rasanya ringan di lidah, dan setelah diminum, tubuh terasa lebih segar. Kebiasaan kecil ini, jika dilakukan dengan konsisten, bisa menjadi salah satu kunci panjang umur yang sehat dan bugar. Sahabat lansia sehat, mari kita ikuti perjalanan ini bersama-sama. Kita akan menelusuri satu persatu manfaat daun salam, dimulai dari pengenalan kandungannya,
lalu bagaimana ia bekerja dalam tubuh, hingga ke berbagai manfaat praktis yang bisa langsung dirasakan. Semua akan kita uraikan secara runtut agar mudah dipahami dan bisa langsung dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan niat tulus menjaga kesehatan, mari kita jadikan pembahasan tentang daun salam ini sebagai bekal pengetahuan berharga. Pengetahuan yang tidak hanya berguna untuk diri sendiri, tetapi juga bisa dibagikan kepada anak, cucu, tetangga, atau siapa saja yang membutuhkan. Karena kesehatan adalah milik bersama, dan berbagi kebaikan adalah amal yang akan terus mengalir. Demikianlah pembukaan kita di bab pertama ini. Pada bab berikutnya, kita akan mulai mengenal lebih dekat daun salam, asal-usulnya, bagaimana masyarakat Indonesia menggunakannya sejak dulu, serta mengapa daun yang sederhana ini ternyata memiliki nilai kesehatan yang begitu tinggi. Mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, setelah di bab pertama kita berbincang mengenai pembukaan, doa, dan gambaran umum tentang manfaat daun salam, kini saatnya kita mengenal lebih dekat daun yang satu ini. Banyak dari kita mungkin sudah sangat sering melihat dan menggunakannya di dapur, namun tidak semua orang tahu apa sebenarnya daun salam itu, dari mana asalnya, serta mengapa ia begitu istimewa hingga layak dibicarakan sebagai salah satu sumber kesehatan alami bagi lansia. Mari kita mulai dari hal paling sederhana. Daun salam adalah daun dari pohon bernama Syzygium polyanthum, sejenis pohon perdu yang tumbuh subur di daerah tropis, termasuk di Indonesia. Tingginya bisa mencapai 25 meter, dengan batang yang tegak, kulit kayu berwarna coklat keabu-abuan, serta daun yang berbentuk lonjong memanjang dengan ujung yang runcing. Daunnya berwarna hijau tua, tebal, dan bila diremas akan mengeluarkan aroma khas yang harum namun lembut. Dalam budaya Indonesia, daun salam memiliki tempat yang istimewa. Hampir setiap rumah tangga mengenalnya sebagai bumbu dapur yang wajib ada. Dari masakan sehari-hari seperti sayur bening, tumisan, gulai, hingga rendang, daun salam selalu menjadi pelengkap yang membuat aroma masakan lebih sedap dan menggugah selera. Jika Anda perhatikan, banyak orang tua kita yang selalu menyelipkan selembar atau 2 lembar daun salam ke dalam masakan, seolah-olah itu adalah rahasia rasa yang tidak boleh dilewatkan. Namun ternyata, peran daun salam tidak berhenti hanya pada urusan dapur. Sejak zaman nenek moyang, daun salam juga digunakan sebagai ramuan tradisional. Masyarakat Jawa, misalnya, sering merebus daun salam untuk diminum airnya sebagai obat alami penurun kolesterol atau penyeimbang tekanan darah. Di Sumatera, ada kebiasaan menggunakan daun salam sebagai campuran jamu untuk meredakan masalah pencernaan. Bahkan di beberapa daerah, daun salam juga dipakai untuk keperluan non-kesehatan, misalnya sebagai bagian dari upacara adat atau simbol kesakralan tertentu. Dari sisi sejarah, penggunaan daun salam sebagai ramuan herbal sebenarnya bukan hanya khas Indonesia. Di berbagai belahan dunia, terutama di wilayah Asia Tenggara, India, hingga sebagian Afrika, daun salam dikenal dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa manfaatnya sudah diakui lintas budaya sejak ratusan tahun lalu. Tidak heran, jika kini para peneliti dan dokter pun tertarik untuk meneliti lebih jauh kandungan daun salam secara ilmiah. Nah, sekarang mari kita lihat dari sudut pandang ilmiah. Daun salam ternyata mengandung berbagai zat aktif yang bermanfaat bagi kesehatan. Ada vitamin A yang baik untuk mata dan kulit, vitamin C yang memperkuat daya tahan tubuh, zat besi yang membantu pembentukan sel darah merah, serta kalsium dan magnesium yang penting bagi kesehatan tulang. Selain itu, daun salam juga kaya akan flavonoid, tanin, dan minyak atsiri. Senyawa-senyawa inilah yang memberikan efek antioksidan, anti radang, serta membantu menjaga metabolisme tubuh tetap seimbang. Bagi sahabat lansia sehat, memahami kandungan ini sangat penting. Mengapa? Karena di usia lanjut, tubuh sering mengalami penurunan fungsi organ. Misalnya, tulang menjadi rapuh, pembuluh darah cenderung kaku, pencernaan melambat, dan daya tahan tubuh menurun. Dengan mengenal daun salam lebih dalam, kita bisa memahami mengapa tanaman sederhana ini bisa menjadi sahabat yang setia dalam menjaga kesehatan di masa tua. Mari kita ambil contoh sederhana. Seringkali lansia mengalami masalah dengan nafsu makan. Makanan terasa hambar, lidah kurang peka terhadap rasa, sehingga asupan gizi berkurang. Nah, daun salam dengan aroma khasnya mampu menambah selera makan. Bahkan dalam rebusan sederhana pun, aroma daun salam bisa menenangkan dan membuat tubuh terasa lebih rileks. Inilah salah satu bukti bahwa daun salam bukan hanya sekadar pelengkap masakan, tetapi juga punya pengaruh psikologis dan fisiologis. Selain itu, perlu diketahui bahwa daun salam memiliki sifat antiseptik alami. Artinya,
Ia mampu membantu tubuh melawan kuman atau bakteri yang masuk. Di beberapa penelitian, minyak atsiri dalam daun salam diketahui memiliki efek antibakteri dan anti jamur. Ini sangat berguna bagi lansia yang sering rentan terhadap infeksi ringan seperti flu atau masalah kulit. Sahabat lansia sehat, ada juga cerita menarik dari masyarakat pedesaan. Banyak orang tua di kampung yang rutin merebus daun salam bersama sedikit jahe dan sereh. Mereka menyebut ramuan itu sebagai minuman penghangat tubuh. Setelah diminum, badan terasa hangat, tidak mudah masuk angin, dan tidur pun lebih nyenyak. Walaupun terlihat sederhana, kebiasaan ini sebenarnya adalah bentuk kearifan lokal yang memanfaatkan alam untuk menjaga kesehatan sehari-hari. Tidak sedikit pula lansia yang merasakan manfaat langsung pada tekanan darahnya. Ada testimoni dari seorang bapak berusia 68 tahun yang tinggal di Jawa Tengah. Beliau mengaku rutin minum rebusan daun salam 2 kali seminggu. Awalnya, tekanan darah beliau sering naik hingga di atas normal. Namun setelah beberapa bulan, tekanan darahnya lebih stabil, tubuh tidak mudah pusing, dan beliau bisa lebih tenang dalam beraktivitas. Testimoni seperti ini tentu memberi semangat kepada kita semua bahwa daun salam memang benar-benar bermanfaat. Pada titik ini, kita bisa melihat betapa pentingnya mengenal daun salam lebih dekat. Daun ini bukan sekadar daun biasa, tetapi memiliki nilai kesehatan yang sangat tinggi. Jika kita bandingkan dengan suplemen atau obat-obatan kimia, daun salam jelas lebih alami, lebih aman, dan lebih murah. Apalagi, daun salam sangat mudah didapatkan di pasar tradisional, supermarket, atau bahkan bisa ditanam sendiri di halaman rumah. Sahabat lansia sehat, membicarakan daun salam membuat kita sadar bahwa seringkali sesuatu yang paling bermanfaat justru ada di sekitar kita. Kita hanya perlu lebih jeli untuk memperhatikan, mempelajari, dan memanfaatkannya dengan cara yang tepat. Inilah yang akan kita pelajari bersama dalam bab-bab selanjutnya. Bagaimana kandungan daun salam bekerja dalam tubuh, serta bagaimana ia bisa memberikan 31 manfaat nyata bagi kesehatan lansia. Sebagai penutup bab ini, saya ingin menekankan kembali, mengenal daun salam lebih dekat adalah langkah awal untuk menghargai warisan alam yang telah Tuhan berikan. Dengan pemahaman ini, kita bisa lebih semangat mempraktikkan hidup sehat secara alami. Mari kita jadikan daun salam bukan hanya sebagai bumbu dapur, tetapi juga sebagai sahabat kesehatan di masa tua. Pada bab berikutnya, kita akan mulai membahas kandungan nutrisi utama dalam daun salam. Kita akan mengurai satu persatu zat yang terkandung di dalamnya, menjelaskan fungsinya bagi tubuh, dan menghubungkannya dengan kondisi kesehatan lansia. Dengan begitu, kita tidak hanya tahu bahwa daun salam bermanfaat, tetapi juga mengerti alasannya secara ilmiah. Sahabat channel Lansia Sehat yang setia mengikuti pembahasan ini, setelah kita mengenal daun salam lebih dekat di bab sebelumnya mulai dari asal-usul, sejarah penggunaan, hingga testimoni dari masyarakat kini, kita akan masuk ke inti yang lebih mendalam, yaitu kandungan nutrisi utama daun salam. Mengapa penting membahas kandungan? Karena seringkali kita hanya mendengar bahwa suatu bahan alami itu bermanfaat, namun tidak tahu apa yang sebenarnya membuatnya bermanfaat. Dengan mengetahui kandungan zat yang ada di dalam daun salam, kita bisa lebih percaya dan yakin bahwa manfaatnya benar-benar didukung oleh dasar ilmiah, bukan sekadar cerita turun-temurun saja. Mari kita bahas satu persatu kandungan penting dalam daun salam dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami. 1. Vitamin A. Vitamin A adalah salah satu vitamin penting yang terkandung dalam daun salam. Fungsinya sangat banyak, mulai dari menjaga kesehatan mata, meningkatkan daya tahan tubuh, hingga membantu regenerasi sel. Bagi lansia, vitamin A sangat bermanfaat untuk mencegah degenerasi makula, yaitu kondisi penurunan fungsi retina yang bisa menyebabkan gangguan penglihatan. Banyak lansia yang mengeluhkan penglihatan semakin kabur, terutama saat membaca atau melihat jarak jauh. Kandungan vitamin A dalam daun salam bisa membantu memperlambat kerusakan tersebut. Selain itu, vitamin A juga berperan dalam menjaga kesehatan kulit. Lansia sering mengalami kulit kering, kasar, atau mudah gatal karena berkurangnya produksi minyak alami tubuh. Vitamin A membantu memperbaiki jaringan kulit dan menjaga kelembapan alami. Jadi, rebusan daun salam tidak hanya menyehatkan organ dalam, tetapi juga berpengaruh pada kesehatan kulit dari dalam. 2. Vitamin C. Daun salam juga mengandung vitamin C, yang dikenal sebagai vitamin untuk daya tahan tubuh. Vitamin ini bekerja sebagai antioksidan, yaitu zat yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas bisa berasal dari polusi, makanan tidak sehat, atau proses penuaan alami. Pada lansia, akumulasi radikal bebas bisa mempercepat munculnya penyakit degeneratif seperti jantung,
diabetes, atau kanker. Dengan mengonsumsi rebusan daun salam, tubuh mendapatkan asupan vitamin C yang membantu melawan radikal bebas tersebut. Selain itu, vitamin C juga penting untuk pembentukan kolagen, yaitu protein yang menjaga elastisitas kulit dan kekuatan pembuluh darah. Tidak heran jika daun salam sering dikaitkan dengan kesehatan jantung dan kulit. Lansia yang rutin mendapatkan asupan vitamin C biasanya lebih jarang mengalami infeksi seperti flu atau batuk berkepanjangan. 3. Vitamin B kompleks. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak vitamin A dan C, daun salam juga mengandung beberapa jenis vitamin B, seperti B6 dan B9, asam folat. Vitamin B6 berperan dalam metabolisme protein, membantu produksi hemoglobin, komponen sel darah merah, serta berfungsi menjaga kesehatan saraf. Pada lansia, cukup banyak yang mengalami gangguan saraf tepi, kesemutan, atau rasa kebas di tangan dan kaki. Dengan adanya vitamin B6 dalam daun salam, masalah ini bisa diminimalisir. Sedangkan asam folat, vitamin B9, bermanfaat untuk mendukung kesehatan otak. Asam folat dapat membantu mencegah penurunan daya ingat atau demensia yang sering dikhawatirkan oleh lansia. Jadi, jangan heran kalau daun salam bisa membantu menjaga kesehatan mental dan fungsi kognitif di usia tua. 4. Zat besi, Fe. Zat besi adalah mineral penting yang terkandung dalam daun salam. Mineral ini berperan utama dalam pembentukan sel darah merah. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia, yang gejalanya berupa tubuh mudah lelah, wajah pucat, pusing, hingga sesak napas. Banyak lansia yang mengalami anemia ringan karena asupan gizi berkurang atau daya serap tubuh terhadap makanan menurun. Dengan mengonsumsi daun salam, kebutuhan zat besi bisa terbantu. Walaupun jumlahnya tidak sebanyak pada daging merah atau sayuran hijau tertentu, namun rebusan daun salam bisa menjadi tambahan sumber zat besi yang alami dan aman. 5. Kalsium, Ca. Kalsium adalah mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, khususnya oleh lansia. Fungsi utama kalsium adalah menjaga kepadatan tulang dan gigi. Pada usia lanjut, risiko osteoporosis atau pengeroposan tulang sangat tinggi. Daun salam ternyata mengandung kalsium dalam jumlah yang cukup signifikan. Walaupun tidak bisa menggantikan susu sepenuhnya, rebusan daun salam bisa menjadi sumber tambahan kalsium alami. Jika dikonsumsi secara rutin, kalsium dalam daun salam membantu memperlambat pengeroposan tulang, sehingga lansia bisa tetap bergerak lincah tanpa takut tulang mudah patah. 6. Magnesium, Mg. Selain kalsium, daun salam juga kaya magnesium. Mineral ini memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan otot, saraf, dan jantung. Bagi lansia, magnesium membantu mengatur ritme jantung tetap stabil, mencegah kram otot, dan mendukung metabolisme energi. Kekurangan magnesium sering membuat tubuh mudah lelah, sulit tidur, atau bahkan meningkatkan risiko tekanan darah tinggi. Dengan adanya magnesium dalam daun salam, tubuh bisa lebih seimbang dalam menjalankan fungsinya. 7. Serat, dietary fiber. Daun salam juga mengandung serat alami yang bermanfaat untuk sistem pencernaan. Serat membantu melancarkan buang air besar, mencegah sembelit, dan menjaga kesehatan usus. Pada lansia, masalah sembelit sering menjadi keluhan harian. Dengan mengonsumsi rebusan daun salam atau memasukkannya dalam masakan, asupan serat bisa bertambah. Serat juga membantu mengontrol kadar gula darah dan kolesterol, sehingga sangat baik bagi penderita diabetes atau penyakit jantung. 8. Flavonoid. Flavonoid adalah senyawa bioaktif yang terkenal dengan efek antioksidannya. Senyawa ini membantu melindungi tubuh dari kerusakan sel akibat penuaan. Pada lansia, flavonoid dalam daun salam membantu menurunkan risiko penyakit degeneratif seperti kanker, aterosklerosis, hingga Alzheimer. Selain itu, flavonoid juga memiliki efek menenangkan, sehingga bisa membantu memperbaiki kualitas tidur. Tidak heran jika banyak orang merasa lebih rileks setelah minum rebusan daun salam. 9. Tanin. Tanin adalah senyawa yang memberi rasa sedikit sepat pada daun salam. Senyawa ini memiliki sifat antimikroba dan antiinflamasi. Tanin membantu melawan bakteri penyebab diare atau infeksi ringan pada saluran pencernaan. Ini sangat berguna bagi lansia yang sering mengalami gangguan pencernaan. Selain itu, sifat antiinflamasi tanin juga bermanfaat untuk mengurangi peradangan pada sendi, sehingga cocok untuk penderita rematik atau asam urat. 10. Minyak atsiri. Minyak atsiri adalah senyawa aromatik yang memberi bau khas pada daun salam. Senyawa ini memiliki banyak manfaat, antara lain sebagai antiseptik, anti jamur, dan relaksan. Pada lansia,
Minyak atsiri dalam daun salam membantu meredakan stres, menghangatkan tubuh, dan melancarkan pernapasan. Inilah sebabnya rebusan daun salam sering dipadukan dengan jahe atau sereh untuk meningkatkan efek hangat dan segar. 11. Antioksidan alami. Secara keseluruhan, daun salam kaya akan berbagai jenis antioksidan. Antioksidan adalah senyawa yang melawan oksidasi berlebihan dalam tubuh, penyebab utama penuaan dini dan penyakit kronis. Bagi lansia, konsumsi makanan dan minuman yang mengandung antioksidan sangat penting untuk menjaga kualitas hidup. Antioksidan dalam daun salam bekerja melindungi sel-sel tubuh, memperlambat proses penuaan, serta menjaga organ vital tetap sehat. Menyatukan semua kandungan. Jika kita satukan semua kandungan ini, terlihat jelas bahwa daun salam bukan hanya sekadar penyedap masakan, melainkan sebuah paket lengkap nutrisi untuk kesehatan lansia. Mulai dari vitamin, mineral, serat, hingga senyawa bioaktif, semuanya bekerja sama untuk menjaga tubuh tetap seimbang. Dengan memahami kandungan ini, kita bisa lebih yakin bahwa manfaat daun salam yang sering diceritakan orang memang memiliki dasar ilmiah. Jadi, ketika kita mendengar ada yang mengatakan daun salam bisa menurunkan kolesterol atau menstabilkan gula darah, itu bukan sekadar mitos, tetapi memang ada penjelasan ilmiahnya. Sahabat lansia sehat, demikianlah penjelasan tentang kandungan nutrisi utama dalam daun salam. Dari vitamin A hingga minyak atsiri, semuanya memberi manfaat yang besar bagi tubuh, khususnya bagi kesehatan lansia. Pada bab berikutnya, kita akan mulai membahas lebih spesifik mengenai manfaat daun salam untuk jantung dan peredaran darah. Kita akan melihat bagaimana kandungan yang sudah dijelaskan tadi bekerja secara nyata untuk menjaga kesehatan jantung, mengontrol kolesterol, dan menurunkan tekanan darah. Mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama-sama di bab selanjutnya. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya hormati, setelah kita bersama-sama mengenal kandungan nutrisi utama dalam daun salam pada bab sebelumnya, kini saatnya kita membahas lebih fokus mengenai peran daun salam dalam menjaga kesehatan jantung dan peredaran darah. Topik ini sangat penting, karena jantung adalah organ vital yang terus bekerja tanpa henti, dan pada usia lanjut, kesehatan jantung seringkali menjadi perhatian utama. Mari kita mulai dengan fakta sederhana. Jantung lansia bekerja lebih keras dibanding saat masih muda. Pembuluh darah mulai kehilangan elastisitasnya, tekanan darah cenderung meningkat, dan metabolisme tubuh tidak seefisien dulu. Kondisi ini membuat lansia lebih rentan terhadap penyakit jantung, stroke, serta gangguan peredaran darah. Oleh sebab itu, segala usaha untuk menjaga kesehatan jantung harus dilakukan secara serius, termasuk memanfaatkan bahan alami seperti daun salam. 1. Daun salam menurunkan kolesterol jahat, LDL. Salah satu penyebab utama penyakit jantung adalah tingginya kadar kolesterol jahat atau LDL, low density lipoprotein. Kolesterol jenis ini mudah menempel pada dinding pembuluh darah dan membentuk plak, yang kemudian mempersempit saluran darah. Daun salam mengandung senyawa flavonoid dan tanin yang berfungsi sebagai hipolipidemik, yaitu zat yang membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Penelitian sederhana menunjukkan bahwa konsumsi air rebusan daun salam secara rutin dapat menurunkan kadar kolesterol LDL secara signifikan, sambil tetap mempertahankan kadar kolesterol baik, HDL. Bagi lansia, ini adalah kabar baik. Dengan menurunkan LDL, risiko terbentuknya plak pada pembuluh darah bisa berkurang, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan jantung tidak perlu bekerja terlalu keras. 2. Meningkatkan kolesterol baik, HDL. Selain menurunkan LDL, daun salam juga membantu meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL, high density lipoprotein. HDL berfungsi membawa kelebihan kolesterol dari pembuluh darah kembali ke hati untuk diolah dan dibuang. Kombinasi antara rendahnya LDL dan tingginya HDL adalah kunci kesehatan jantung yang baik. Lansia yang rutin mengonsumsi daun salam bisa memiliki profil lipid yang lebih sehat, sehingga risiko penyakit jantung koroner pun lebih rendah. 3. Menstabilkan tekanan darah. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah masalah yang sering dialami lansia. Jika dibiarkan, hipertensi dapat merusak pembuluh darah, memperbesar risiko serangan jantung, stroke, dan gagal ginjal. Daun salam memiliki kandungan kalium, magnesium, dan flavonoid yang berperan dalam menjaga tekanan darah tetap stabil. Kalium membantu menyeimbangkan cairan dalam tubuh dan mengurangi efek natrium yang bisa menaikkan tekanan darah. Magnesium berfungsi menenangkan otot-otot dinding pembuluh darah sehingga tidak terlalu tegang. Banyak testimoni dari lansia yang merasa tekanan darahnya lebih terkendali setelah rutin minum rebusan daun salam. Misalnya, seorang ibu berusia 65 tahun dari Jawa Barat bercerita bahwa sebelum rutin minum rebusan daun salam,
tekanan darahnya sering mencapai 160-100 mmHg. Namun setelah beberapa bulan, tekanan darahnya turun menjadi lebih stabil di kisaran 130-80 mmHg. 4. Melancarkan sirkulasi darah. Salah satu permasalahan umum yang dialami lansia adalah peredaran darah yang tidak lancar. Gejalanya antara lain tangan dan kaki terasa dingin, mudah kesemutan, atau cepat lelah saat berjalan. Daun salam dengan kandungan minyak atsiri dan antioksidannya mampu membantu melancarkan sirkulasi darah. Minyak atsiri memberikan efek hangat yang membantu melebarkan pembuluh darah kecil, kapiler, sehingga darah lebih mudah mengalir hingga ke ujung-ujung tubuh. Bagi lansia, sirkulasi darah yang lancar bukan hanya penting untuk energi, tetapi juga untuk mencegah luka sulit sembuh, mengurangi risiko varises, serta menjaga fungsi organ vital tetap optimal. 5. Mengurangi risiko stroke. Stroke adalah salah satu penyakit yang paling ditakuti lansia. Penyebab utamanya adalah penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak. Dengan sifatnya yang membantu menurunkan kolesterol, menjaga tekanan darah, dan melancarkan sirkulasi darah, daun salam otomatis ikut berperan dalam mengurangi risiko stroke. Antioksidan dalam daun salam juga membantu menjaga elastisitas pembuluh darah otak, sehingga lebih kuat dan tidak mudah pecah. 6. Mengurangi peradangan pada pembuluh darah. Peradangan kronis pada pembuluh darah dapat menyebabkan kerusakan dinding arteri, yang kemudian mempercepat proses aterosklerosis, penyempitan pembuluh darah. Daun salam mengandung senyawa antiinflamasi alami seperti flavonoid dan tanin, yang dapat menenangkan peradangan pada pembuluh darah. Dengan mengurangi peradangan, risiko penyumbatan berkurang, dan aliran darah ke jantung tetap terjaga dengan baik. 7. Mendukung fungsi jantung lebih optimal. Jantung bekerja tanpa henti, memompa darah ke seluruh tubuh siang dan malam. Agar bisa bekerja optimal, jantung memerlukan dukungan dari berbagai zat gizi, termasuk magnesium, kalium, dan antioksidan. Semua zat ini terkandung dalam daun salam. Magnesium membantu mengatur detak jantung tetap stabil, kalium menjaga kontraksi otot jantung berjalan lancar, dan antioksidan melindungi sel-sel jantung dari kerusakan akibat radikal bebas. Bagi lansia, fungsi jantung yang stabil berarti kehidupan sehari-hari bisa dijalani dengan lebih tenang. Aktivitas sederhana seperti berjalan santai, bercengkerama dengan cucu, atau beribadah bisa dilakukan tanpa rasa lelah berlebihan. 8. Testimoni khasiat, lansia dan daun salam. Mari kita dengarkan kisah nyata dari beberapa lansia yang merasakan manfaat daun salam. Pak Ahmad, 67 tahun. Yogyakarta, beliau menderita hipertensi selama 10 tahun. Setelah mendapat saran dari temannya, beliau rutin merebus 7 lembar daun salam dan meminumnya 2 kali seminggu. Setelah 3 bulan, tekanan darahnya lebih terkendali dan beliau merasa jarang pusing. Bu Siti, 70 tahun. Bandung, menderita kolesterol tinggi dan sering merasa cepat lelah. Setelah mencoba konsumsi air rebusan daun salam setiap pagi, beliau merasa tubuhnya lebih ringan, dan hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan kolesterolnya turun. Pak Surya, 65 tahun. Surabaya, mengalami kesemutan dan sering dingin di ujung kaki. Setelah rutin minum rebusan daun salam, aliran darahnya lebih lancar, dan kini beliau bisa berjalan lebih jauh tanpa cepat lelah. Testimoni seperti ini menunjukkan bahwa manfaat daun salam memang nyata dan bisa dirasakan langsung oleh banyak orang. 9 cara praktis menggunakan daun salam untuk jantung sehat. Bagaimana cara yang tepat mengonsumsi daun salam agar jantung tetap sehat? Ambil 7-10 lembar daun salam segar atau kering. Rebus dengan 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Minum selagi hangat. Bisa ditambahkan madu agar lebih nikmat. Konsumsi 2-3 kali seminggu secara rutin. Selain direbus, daun salam juga bisa tetap digunakan dalam masakan harian. Menambahkan beberapa lembar daun salam ke dalam sup atau sayur tidak hanya memberi aroma, tetapi juga menambahkan nutrisi alami. Penutup bab 4. Sahabat channel Lansia Sehat, jelas sudah bahwa daun salam bukan sekadar bumbu dapur. Dengan kandungan nutrisi seperti flavonoid, tanin, kalium, dan magnesium, daun salam terbukti membantu menurunkan kolesterol jahat, meningkatkan kolesterol baik, menstabilkan tekanan darah, melancarkan sirkulasi darah, serta mengurangi risiko stroke. Bagi para lansia, manfaat ini sangat berarti. Jantung yang sehat adalah kunci utama untuk tetap aktif, bahagia, dan menikmati masa tua dengan penuh makna. Di bab berikutnya, kita akan membahas manfaat daun salam untuk pencernaan lansia. Kita akan melihat bagaimana daun salam membantu mengatasi masalah kembung, sembelit, dan menjaga kesehatan usus agar tetap optimal.
Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah membahas betapa besar peran daun salam dalam menjaga kesehatan jantung dan peredaran darah. Sekarang mari kita menelusuri bagian tubuh lain yang tak kalah penting, yaitu sistem pencernaan. Mengapa pencernaan perlu mendapat perhatian khusus bagi lansia? Karena seiring bertambahnya usia, organ pencernaan juga mengalami perubahan. Produksi enzim pencernaan menurun, usus tidak lagi seaktif dulu dalam menyerap nutrisi, dan otot-otot usus melemah sehingga proses buang air besar seringkali terganggu. Tidak sedikit lansia yang mengeluhkan masalah seperti sembelit, perut kembung, mual, atau gangguan nafsu makan. Nah, disinilah daun salam berperan. Ternyata, selain harum sebagai bumbu dapur, daun salam menyimpan banyak manfaat untuk membantu pencernaan agar tetap sehat dan nyaman di usia lanjut. Mari kita bahas satu persatu. 1. Meredakan perut kembung dan gas berlebihan. Salah satu keluhan yang sering muncul pada lansia adalah perut kembung. Rasa penuh di perut, sering bersendawa, atau keluarnya gas berlebihan bisa membuat tidak nyaman. Daun salam mengandung minyak atsiri dengan efek karminatif, yaitu zat yang membantu mengeluarkan gas dari dalam perut. Saat gas berlebih keluar, rasa kembung pun mereda. Minum rebusan daun salam setelah makan bisa membantu melancarkan proses pencernaan, sehingga perut terasa lebih ringan dan nyaman. 2. Melancarkan buang air besar, mengatasi sembelit. Sembelit atau konstipasi adalah masalah klasik pada lansia. Hal ini disebabkan kurangnya serat dalam makanan, berkurangnya aktivitas fisik, serta melemahnya otot usus. Daun salam kaya akan serat alami yang membantu memperlancar gerakan usus. Selain itu, tanin di dalamnya juga memberi efek menyehatkan pada lapisan usus, sehingga buang air besar lebih teratur. Lansia yang rutin minum rebusan daun salam biasanya merasakan perbedaan. Tidak lagi sulit buang air besar, perut lebih lega, dan tubuh terasa lebih bugar. 3. Mengurangi diare ringan. Menariknya, daun salam tidak hanya membantu mengatasi sembelit, tetapi juga bermanfaat untuk diare ringan. Bagaimana bisa? Hal ini karena daun salam memiliki kandungan tanin yang bersifat astringen, mengikat. Tanin bekerja mengurangi sekresi cairan berlebih di usus, sehingga feses menjadi lebih padat. Minum air rebusan daun salam dalam kondisi diare ringan dapat membantu menghentikan gejalanya lebih cepat, sekaligus menenangkan perut. 4. Menjaga keseimbangan bakteri usus. Di dalam usus terdapat miliaran bakteri, ada yang baik dan ada yang merugikan. Pada lansia, keseimbangan ini sering terganggu karena pola makan yang tidak teratur, penggunaan obat-obatan jangka panjang, atau berkurangnya produksi asam lambung. Daun salam dengan kandungan minyak atsiri dan flavonoidnya memiliki sifat antibakteri ringan. Artinya, ia membantu menekan pertumbuhan bakteri jahat tanpa mengganggu bakteri baik. Dengan begitu, keseimbangan flora usus bisa tetap terjaga, sehingga pencernaan lebih sehat dan daya tahan tubuh juga ikut meningkat. 5. Mengatasi mual dan nafsu makan menurun. Tidak sedikit lansia yang kehilangan nafsu makan. Makanan terasa hambar, perut sering terasa penuh, atau muncul mual tanpa sebab yang jelas. Rebusan daun salam memiliki aroma khas yang menenangkan perut dan merangsang nafsu makan. Minyak atsirinya memberikan efek relaksasi pada lambung, sehingga rasa mual berkurang. Dengan begitu, lansia bisa makan lebih lahap, asupan gizi pun lebih terjaga. 6. Melindungi lambung dari peradangan. Asam lambung yang naik atau gastritis sering dialami lansia. Peradangan di lambung bisa menyebabkan nyeri ulu hati, rasa panas, hingga sulit tidur. Daun salam mengandung senyawa antiinflamasi yang membantu menenangkan lapisan lambung. Minum air rebusan daun salam secara teratur dapat mengurangi iritasi, menurunkan produksi asam lambung berlebih, serta melindungi lambung dari kerusakan lebih lanjut. 7. Mendukung fungsi hati dalam pencernaan. Jangan lupa, organ hati juga merupakan bagian penting dari sistem pencernaan. Hati berfungsi memproduksi empedu yang membantu mencerna lemak. Pada lansia, fungsi hati bisa menurun karena usia, pola makan, atau penggunaan obat-obatan tertentu. Daun salam diketahui memiliki efek hepatoprotektif, yaitu melindungi sel-sel hati dari kerusakan. Dengan begitu, fungsi hati dalam mendukung pencernaan tetap optimal. Hal ini penting untuk memastikan nutrisi dari makanan benar-benar diserap tubuh dengan baik. 8. Testimoni khasiat daun salam untuk pencernaan. Mari kita dengarkan kisah nyata dari beberapa lansia mengenai manfaat daun salam bagi pencernaan mereka. Bu Marni, 64 tahun, Semarang. Beliau sering mengalami perut kembung setelah makan malam. Setelah mencoba minum rebusan daun salam secara rutin 3 kali seminggu,
rasa kembungnya jauh berkurang. Beliau merasa perutnya lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan bangun pagi lebih segar. Pak Joko, 70 tahun, Solo sering mengeluhkan sembelit, hingga harus minum obat pencahar. Setelah mengenal manfaat daun salam dari temannya, beliau mencoba minum rebusannya setiap pagi. Hasilnya, buang air besar jadi lebih lancar tanpa harus mengandalkan obat. Bu Sri, 66 tahun, Jakarta pernah mengalami diare ringan berhari-hari. Setelah meminum air rebusan daun salam, diare berangsur membaik. Sejak itu, beliau selalu menyimpan daun salam di dapurnya bukan hanya untuk masakan, tapi juga untuk kesehatan. 9 cara praktis menggunakan daun salam untuk pencernaan sehat. Ada beberapa cara sederhana untuk memanfaatkan daun salam. Rebusan daun salam. Ambil 7-10 lembar daun salam segar. Rebus dengan 3 gelas air, hingga tersisa 1 gelas. Minum selagi hangat, 2-3 kali seminggu. Campuran teh herbal. Rebus daun salam bersama jahe dan sereh. Tambahkan sedikit madu. Minuman ini bisa membantu mengatasi kembung sekaligus menghangatkan tubuh. Masakan sehari-hari. Tambahkan daun salam ke dalam sup, sayur lodeh, atau tumisan. Selain menambah aroma, nutrisi dalam daun salam ikut terserap ke makanan. Penutup bab 5. Sahabat channel Lansia Sehat, jelas sekali bahwa daun salam bukan sekadar penyedap rasa, melainkan sahabat sejati sistem pencernaan. Dengan sifat karminatif, antiinflamasi, dan antibakterinya, daun salam mampu mengatasi perut kembung, sembelit, diare ringan, hingga menjaga kesehatan lambung dan hati. Bagi para lansia, pencernaan yang sehat adalah kunci utama untuk mendapatkan nutrisi yang cukup, sehingga tubuh tetap kuat dan berenergi. Dengan pencernaan yang lancar, hidup terasa lebih nyaman, tidur lebih nyenyak, dan aktivitas sehari-hari bisa dilakukan dengan lebih bahagia. Di bab berikutnya, kita akan melangkah lebih jauh ke salah satu manfaat paling terkenal dari daun salam, yaitu kemampuannya dalam mengontrol kadar gula darah dan membantu penderita diabetes. Mari kita ikuti bersama-sama pembahasan penting ini pada bab selanjutnya. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya hormati, kita sudah membahas bagaimana daun salam membantu kesehatan jantung, peredaran darah, dan pencernaan. Kini kita akan masuk ke salah satu manfaat yang paling sering dibicarakan masyarakat, daun salam untuk mengontrol kadar gula darah. Bagi para lansia, diabetes adalah salah satu penyakit yang paling banyak ditemui. Data kesehatan menunjukkan bahwa prevalensi diabetes meningkat seiring bertambahnya usia. Hal ini tidak terlepas dari faktor metabolisme yang melambat, gaya hidup, serta berkurangnya kemampuan tubuh dalam memproduksi atau merespons insulin. Diabetes, khususnya diabetes tipe 2, sangat berbahaya bila tidak dikendalikan. Kadar gula darah yang terlalu tinggi dapat merusak pembuluh darah, saraf, ginjal, hingga mata. Oleh sebab itu, mengendalikan gula darah adalah langkah utama agar lansia bisa tetap sehat dan aktif. Dan disinilah daun salam berperan sebagai salah satu solusi alami yang patut dipertimbangkan. 1. Daun salam membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Insulin adalah hormon yang berfungsi memasukkan glukosa dari darah ke dalam sel untuk diubah menjadi energi. Pada penderita diabetes tipe 2, tubuh sering mengalami resistensi insulin, artinya sel-sel tubuh tidak merespons insulin dengan baik. Akibatnya, gula menumpuk dalam darah. Daun salam mengandung senyawa polifenol dan flavonoid yang mampu meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin. Dengan kata lain, tubuh lebih efektif menggunakan insulin yang ada, sehingga kadar gula darah lebih terkontrol. 2. Menurunkan kadar gula darah secara alami. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun salam atau rebusannya bisa membantu menurunkan kadar glukosa darah pada penderita diabetes. Senyawa aktif dalam daun salam membantu memperlambat penyerapan gula dari makanan di usus, sehingga lonjakan gula darah setelah makan bisa ditekan. Bagi lansia, hal ini sangat bermanfaat, karena seringkali, setelah makan nasi atau makanan manis, gula darah langsung melonjak tajam. Dengan bantuan daun salam, lonjakan ini bisa dikurangi. 3. Mencegah komplikasi diabetes. Komplikasi diabetes bisa sangat berbahaya, mulai dari kerusakan saraf, neuropati, gangguan penglihatan, retinopati, hingga gangguan ginjal, nefropati. Dengan menstabilkan gula darah, daun salam membantu mencegah komplikasi tersebut. Antioksidan dalam daun salam juga melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat gula darah tinggi. Ini berarti, selain menurunkan gula darah, daun salam juga memberi perlindungan tambahan terhadap organ-organ vital.
4. Mengurangi peradangan yang berhubungan dengan diabetes. Diabetes tidak hanya soal gula darah tinggi, tetapi juga melibatkan peradangan kronis dalam tubuh. Peradangan ini bisa memperparah resistensi insulin dan merusak jaringan tubuh. Daun salam mengandung senyawa antiinflamasi yang membantu menekan peradangan. Dengan begitu, tubuh lansia penderita diabetes bisa lebih tenang, organ-organ penting lebih terlindungi, dan risiko komplikasi pun lebih rendah. 5. Menjaga berat badan ideal. Salah satu tantangan penderita diabetes adalah menjaga berat badan. Kelebihan berat badan bisa memperburuk resistensi insulin. Daun salam membantu proses metabolisme tubuh menjadi lebih seimbang. Konsumsi rebusan daun salam secara teratur bisa membantu melancarkan pencernaan dan membakar kalori lebih efektif. Dengan berat badan yang lebih ideal, kontrol gula darah pun semakin baik. 6. Testimoni khasiat daun salam untuk diabetes. Mari kita simak kisah nyata dari beberapa lansia yang mencoba daun salam untuk membantu mengendalikan diabetes mereka. Pak Rahman, 68 tahun, Bekasi sudah menderita diabetes selama 7 tahun. Sebelum rutin minum rebusan daun salam, gula darah puasanya sering di atas 200 mg/dl. Setelah mencoba minum rebusan daun salam 3 kali seminggu selama 4 bulan, gula darahnya turun ke kisaran 131/50 mg/dl. Bu Aminah, 65 tahun, Surabaya sering merasa cepat lelah, haus berlebihan, dan sering buang air kecil. Setelah mengombinasikan obat dokter dengan minuman rebusan daun salam, kondisi tubuhnya lebih stabil, rasa haus berkurang, dan energinya kembali. Pak Sumarno, 70 tahun, Jogja beliau rutin minum rebusan daun salam dengan tambahan sereh. Hasilnya, tidak hanya gula darahnya yang lebih terkendali, tetapi juga tidur lebih nyenyak dan badan terasa ringan. Testimoni seperti ini memberi keyakinan bahwa daun salam memang dapat membantu lansia dalam mengendalikan diabetes, meski tentu saja tetap harus dibarengi dengan pola hidup sehat. 7. Cara praktis menggunakan daun salam untuk diabetes. Bagaimana cara mengonsumsi daun salam agar efektif membantu menurunkan gula darah? Berikut beberapa cara sederhana. Rebusan daun salam. Ambil 7-10 lembar daun salam segar atau kering. Rebus dengan 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Minum selagi hangat, 1-2 kali sehari. Teh daun salam. Keringkan daun salam di bawah sinar matahari. Seduh seperti teh biasa. Bisa ditambahkan sedikit jahe untuk meningkatkan khasiat. Campuran dalam masakan. Masukkan daun salam ke dalam masakan harian seperti sup atau sayur. Dengan cara ini, konsumsi daun salam menjadi bagian dari pola makan sehari-hari. 8. Kombinasi dengan pola hidup sehat. Meskipun daun salam bermanfaat, sahabat lansia sehat harus ingat bahwa hasil terbaik hanya akan dirasakan jika dikombinasikan dengan pola hidup sehat. Kurangi konsumsi makanan manis dan berlemak. Perbanyak makan sayur dan buah. Lakukan olahraga ringan seperti jalan pagi atau senam lansia. Istirahat yang cukup dan kelola stres dengan baik. Dengan kombinasi ini, manfaat daun salam akan terasa lebih optimal. 9. Peringatan penting. Daun salam memang aman dikonsumsi sebagai ramuan alami, tetapi bukan berarti bisa menggantikan obat dokter sepenuhnya. Bagi lansia yang sudah menggunakan obat diabetes, tetaplah minum sesuai resep dokter. Daun salam bisa dijadikan terapi pendamping alami, bukan pengganti utama. Jika setelah rutin mengonsumsi daun salam gula darah menurun drastis, sebaiknya lakukan kontrol ke dokter untuk menyesuaikan dosis obat. Jangan berhenti minum obat tanpa seizin dokter. Penutup bab 6. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah melihat bagaimana daun salam bekerja membantu mengendalikan kadar gula darah, meningkatkan sensitivitas insulin, serta mencegah komplikasi diabetes. Tidak heran jika banyak orang menyebut daun salam sebagai salah satu herbal terbaik untuk penderita diabetes, terutama pada lansia. Dengan cara yang sederhana, murah, dan aman, daun salam bisa menjadi sahabat dalam perjalanan menjaga kesehatan di masa tua. Namun, jangan lupa bahwa disiplin menjaga pola hidup sehat tetap menjadi kunci utama. Di bab berikutnya, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai manfaat daun salam yang juga sangat penting bagi lansia, yaitu untuk kesehatan sendi, tulang, dan peradangan. Mari kita lanjutkan bersama dalam bab berikutnya. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, setelah kita membahas tentang bagaimana daun salam membantu mengendalikan kadar gula darah dan diabetes, kini saatnya kita masuk ke pembahasan yang tak kalah penting, yaitu manfaat daun salam untuk kesehatan sendi, tulang, dan peradangan. Mengapa topik ini sangat penting bagi lansia? Karena seiring bertambahnya usia,
tubuh kita mengalami penurunan massa tulang dan cairan sendi. Inilah yang membuat banyak lansia mengeluh sakit lutut, kaku sendi, atau nyeri saat bergerak. Bahkan tidak sedikit yang menderita rematik, asam urat, atau osteoporosis. Kondisi-kondisi ini seringkali membuat aktivitas sehari-hari terbatas, seperti berjalan, berdiri lama, atau sekadar menggendong cucu. Namun kabar baiknya, daun salam yang sederhana ternyata mengandung berbagai senyawa yang dapat membantu meredakan peradangan, menjaga kepadatan tulang, dan mendukung kesehatan sendi secara keseluruhan. Mari kita uraikan satu persatu. 1. Mengurangi nyeri sendi dan rematik. Rematik adalah penyakit yang menyebabkan peradangan pada sendi, sehingga menimbulkan rasa nyeri, kaku, dan bengkak. Banyak lansia yang mengalaminya, terutama pada lutut, jari, atau pinggang. Daun salam mengandung senyawa antiinflamasi alami seperti flavonoid, tanin, dan minyak atsiri. Senyawa ini membantu meredakan peradangan pada jaringan sendi, sehingga rasa sakit bisa berkurang. Minum rebusan daun salam secara rutin, ditambah dengan kompres hangat menggunakan rebusan daun salam, dapat membantu meredakan nyeri sendi. 2. Membantu mengatasi asam urat. Asam urat adalah kondisi lain yang sering dialami lansia. Rasa nyeri biasanya muncul secara tiba-tiba, terutama pada malam hari, di area jempol kaki, lutut, atau pergelangan. Asam urat terjadi karena adanya penumpukan kristal asam urat di sendi akibat metabolisme purin yang tidak seimbang. Daun salam memiliki sifat diuretik ringan, yaitu membantu melancarkan pengeluaran urin. Dengan begitu, kelebihan asam urat bisa dibuang melalui urin. Selain itu, kandungan flavonoid dalam daun salam membantu menetralkan zat sisa metabolisme yang bisa memicu serangan asam urat. 3. Menjaga kepadatan tulang. Osteoporosis atau pengeroposan tulang adalah masalah klasik pada lansia, terutama pada wanita setelah menopause. Tulang menjadi rapuh, mudah patah, dan sulit pulih ketika cedera. Daun salam mengandung kalsium, magnesium, dan fosfor yang penting untuk kesehatan tulang. Kalsium adalah bahan dasar pembentuk tulang. Magnesium membantu penyerapan kalsium lebih efektif, dan fosfor berperan dalam menjaga struktur tulang tetap kuat. Kombinasi mineral ini menjadikan daun salam sebagai salah satu sumber alami untuk memperkuat tulang. 4. Mencegah peradangan kronis. Peradangan kronis pada sendi atau jaringan tubuh seringkali menjadi penyebab utama rasa sakit berkepanjangan pada lansia. Jika dibiarkan, peradangan bisa merusak jaringan sendi secara permanen. Daun salam memiliki kandungan antioksidan tinggi, terutama flavonoid dan polifenol. Zat ini bekerja menekan reaksi peradangan kronis dalam tubuh. Dengan mengurangi peradangan, risiko kerusakan sendi bisa ditekan, sehingga mobilitas lansia tetap terjaga. 5. Meningkatkan fleksibilitas sendi. Sendi yang sehat bukan hanya bebas nyeri, tetapi juga fleksibel. Fleksibilitas sendi memungkinkan lansia bergerak dengan lebih leluasa, misalnya membungkuk, berjongkok, atau mengangkat barang ringan. Minyak atsiri dalam daun salam memberi efek hangat pada tubuh, sehingga otot dan sendi menjadi lebih rileks. Efek ini bisa membantu meningkatkan fleksibilitas, terutama jika dikombinasikan dengan peregangan ringan atau senam lansia. 6. Mengurangi risiko cedera tulang dan sendi. Pada lansia, jatuh sedikit saja bisa mengakibatkan cedera serius, seperti patah tulang atau dislokasi sendi. Hal ini karena kepadatan tulang berkurang dan otot tidak sekuat dulu. Dengan kandungan mineralnya, daun salam membantu memperkuat tulang dan jaringan ikat. Antioksidannya juga membantu mempercepat proses perbaikan jaringan jika terjadi cedera ringan. Dengan demikian, risiko patah tulang atau kerusakan sendi bisa berkurang. 7. Testimoni khasiat untuk sendi dan tulang. Mari kita dengarkan pengalaman nyata beberapa lansia yang menggunakan daun salam untuk kesehatan sendi dan tulang mereka. Pak Hadi, 69 tahun, Bandung. Beliau menderita rematik selama bertahun-tahun. Setelah rutin minum rebusan daun salam, nyeri sendinya berkurang. Bahkan, beliau bisa kembali aktif ikut pengajian tanpa merasa lututnya terlalu sakit. Bu Ratna, 66 tahun, Jakarta, mengalami asam urat di jempol kaki. Setiap malam sulit tidur karena rasa nyeri. Setelah minum rebusan daun salam seminggu 3 kali, serangan asam urat berkurang. Kini beliau bisa tidur lebih nyenyak. Pak Tono, 72 tahun, Semarang, sudah lama mengeluhkan tulang rapuh dan sering jatuh. Setelah terbiasa minum ramuan daun salam ditambah kunyit, beliau merasa tubuh lebih ringan, tidak mudah pegal, dan lebih percaya diri saat berjalan.
8 cara praktis menggunakan daun salam untuk sendi dan tulang. Ada beberapa cara sederhana untuk memanfaatkan daun salam. Rebusan daun salam untuk diminum. Ambil 7-10 lembar daun salam segar. Rebus dengan 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Minum selagi hangat, 2-3 kali seminggu. Kompres hangat daun salam. Rebus segenggam daun salam. Gunakan air rebusan untuk mengompres sendi yang sakit. Efek hangatnya membantu mengurangi nyeri. Campuran herbal. Rebus daun salam bersama jahe atau kunyit. Minum sebagai ramuan antiinflamasi alami. 9 kombinasi dengan gaya hidup sehat. Sahabat lansia sehat, meskipun daun salam bermanfaat, hasil terbaik akan didapat jika dikombinasikan dengan gaya hidup sehat. Olahraga ringan, jalan kaki, senam lansia, atau yoga sederhana. Makanan bergizi, perbanyak sayuran, buah, ikan, dan susu rendah lemak. Cukup istirahat, tidur minimal 7 jam sehari agar tubuh punya waktu memperbaiki jaringan. Menghindari makanan tinggi purin, seperti jeroan dan seafood berlebihan, untuk mencegah kambuhnya asam urat. Penutup bab 7. Sahabat channel Lansia Sehat, jelaslah bahwa daun salam memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan sendi, tulang, dan mengurangi peradangan. Dengan kandungan antiinflamasi, antioksidan, kalsium, dan magnesium, daun salam mampu menjadi penolong alami bagi lansia yang sering menderita nyeri sendi, rematik, atau osteoporosis. Dengan sendi dan tulang yang sehat, hidup lansia akan jauh lebih berkualitas. Bisa tetap berjalan santai, bercengkerama dengan cucu, dan beraktivitas tanpa terbebani rasa sakit. Di bab berikutnya, kita akan membahas manfaat daun salam untuk daya tahan tubuh lansia. Bagaimana daun ini membantu tubuh tetap kuat melawan penyakit, terutama di usia yang rentan. Mari kita lanjutkan di bab selanjutnya. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya hormati, kita sudah berbincang panjang mengenai manfaat daun salam bagi jantung, pencernaan, gula darah, hingga tulang dan sendi. Semua itu memang penting. Namun ada satu hal yang menjadi dasar dari kesehatan seorang lansia, yaitu daya tahan tubuh atau sistem imun. Mengapa daya tahan tubuh sangat penting? Karena pada usia lanjut, tubuh sudah tidak sekuat dulu dalam melawan penyakit. Produksi sel imun menurun, respons tubuh terhadap infeksi melambat, dan regenerasi sel pun lebih lambat. Itulah sebabnya, banyak lansia lebih mudah terserang flu, batuk, infeksi kulit, bahkan penyakit kronis lain. Jika daya tahan tubuh melemah, penyakit kecil sekalipun bisa menjadi besar dan berbahaya. Namun, kabar baiknya adalah, daun salam mengandung berbagai zat yang bisa membantu memperkuat daya tahan tubuh secara alami. Mari kita bahas secara mendalam. 1. Vitamin C sebagai perisai alami. Daun salam mengandung vitamin C, yang sudah terkenal sebagai benteng utama sistem imun. Vitamin C bekerja dengan cara meningkatkan produksi sel darah putih, yaitu sel yang bertugas melawan infeksi. Bagi lansia, vitamin C juga membantu mempercepat penyembuhan luka, menjaga elastisitas pembuluh darah, serta melindungi tubuh dari stres oksidatif akibat radikal bebas. Dengan rutin mengonsumsi daun salam, tubuh mendapatkan tambahan asupan vitamin C alami yang membantu memperkuat daya tahan tubuh. 2. Antioksidan melawan radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul tidak stabil yang bisa merusak sel-sel tubuh. Pada lansia, akumulasi radikal bebas seringkali menjadi penyebab utama munculnya penyakit degeneratif seperti kanker, Alzheimer, atau jantung. Daun salam kaya akan antioksidan, termasuk flavonoid, polifenol, dan tanin. Antioksidan ini bekerja menetralkan radikal bebas, sehingga sel-sel tubuh lebih terlindungi. Dengan demikian, sistem imun tetap kuat, tubuh tidak mudah sakit, dan proses penuaan pun bisa diperlambat. 3. Mengurangi risiko infeksi. Infeksi ringan seperti flu, batuk, atau sariawan seringkali dianggap sepele, tetapi bagi lansia bisa menjadi ancaman serius. Minyak atsiri dalam daun salam memiliki sifat antibakteri dan anti jamur. Artinya, daun salam mampu melawan pertumbuhan bakteri jahat dan jamur penyebab penyakit. Dengan rutin mengonsumsi rebusan daun salam, lansia bisa lebih terlindungi dari infeksi harian. 4. Meningkatkan vitalitas tubuh. Daya tahan tubuh bukan hanya soal melawan penyakit, tetapi juga soal energi dan vitalitas. Lansia yang memiliki sistem imun kuat biasanya merasa lebih bersemangat, tidak mudah lelah, dan lebih aktif menjalani kegiatan. Magnesium dan zat besi dalam daun salam membantu produksi energi dalam sel. Dengan energi yang cukup, tubuh terasa lebih segar, sehingga aktivitas seperti berjalan,
berkebun, atau bermain dengan cucu bisa dilakukan tanpa cepat merasa capek. 5. Membantu mengatasi stres oksidatif. Stres oksidatif adalah kondisi di mana tubuh dipenuhi radikal bebas yang berlebihan, sehingga menyebabkan kerusakan sel. Kondisi ini erat kaitannya dengan melemahnya daya tahan tubuh. Flavonoid dalam daun salam bekerja sebagai penangkal stres oksidatif. Dengan begitu, sistem imun bisa fokus melawan penyakit tanpa terganggu oleh kerusakan sel yang tidak perlu. 6. Menjaga kesehatan pernapasan. Daya tahan tubuh juga erat kaitannya dengan kesehatan pernapasan. Banyak lansia yang rentan terkena penyakit paru-paru atau infeksi saluran pernapasan. Minyak atsiri dalam daun salam memiliki efek ekspektoran, yaitu membantu melonggarkan lendir di saluran pernapasan. Dengan begitu, tubuh lebih mudah membersihkan lendir yang mengganggu, pernapasan menjadi lega, dan infeksi lebih cepat teratasi. 7. Testimoni khasiat daun salam untuk imun. Mari kita dengarkan pengalaman nyata dari para lansia yang merasakan manfaat daun salam untuk daya tahan tubuh. Bu Yati, 63 tahun, Surabaya. Sebelum rutin minum rebusan daun salam, beliau sering sakit flu hampir setiap bulan. Setelah 3 bulan rutin, beliau merasa tubuh lebih kebal. Flu jarang datang, dan jika pun terkena, sembuhnya lebih cepat. Pak Wawan, 70 tahun, Jakarta mengalami sering lelah dan kurang bersemangat. Setelah menambahkan rebusan daun salam dalam rutinitasnya, beliau merasa lebih segar, tidak mudah ngantuk siang hari, dan bisa beraktivitas lebih lama. Bu Dewi, 68 tahun, Bandung. Beliau menderita sariawan yang sering kambuh. Setelah rutin konsumsi daun salam, sariawan jarang muncul, dan tubuh terasa lebih kuat. 8 cara praktis menggunakan daun salam untuk imunitas. Berikut beberapa cara sederhana untuk meningkatkan daya tahan tubuh dengan daun salam. Rebusan daun salam. Ambil 7-10 lembar daun salam. Rebus dengan 3 gelas air, hingga tersisa 1 gelas. Minum selagi hangat 2-3 kali seminggu. Teh daun salam campur jahe. Rebus daun salam bersama jahe. Minuman ini tidak hanya meningkatkan imun, tetapi juga menghangatkan tubuh. Campuran sup atau sayur. Tambahkan daun salam ke dalam masakan harian. Selain aromanya sedap, manfaat kesehatannya pun ikut terserap. 9. Tips tambahan agar imun lansia tetap kuat. Selain daun salam, ada beberapa kebiasaan yang perlu dijaga agar daya tahan tubuh lansia tetap prima. Tidur cukup, minimal 7-8 jam sehari. Olahraga ringan, jalan kaki, senam, atau yoga lansia. Konsumsi gizi seimbang, perbanyak sayuran, buah, dan air putih. Kelola stres, hindari pikiran berlebihan, perbanyak aktivitas menyenangkan. Berjemur pagi hari, sinar matahari membantu tubuh memproduksi vitamin D untuk imun. Penutup bab 8. Sahabat channel Lansia Sehat, jelas sudah bahwa daun salam bukan hanya bumbu dapur, tetapi juga benteng alami untuk memperkuat daya tahan tubuh. Dengan kandungan vitamin C, antioksidan, flavonoid, serta minyak atsiri, daun salam membantu melawan infeksi, meningkatkan energi, melindungi dari radikal bebas, dan menjaga kesehatan pernapasan. Bagi lansia, daya tahan tubuh yang kuat adalah kunci untuk menikmati hari-hari dengan tenang dan bahagia. Tidak mudah jatuh sakit, tidak gampang lelah, dan tetap bisa beraktivitas bersama keluarga tercinta. Di bab berikutnya, kita akan membahas manfaat tambahan daun salam untuk kesehatan sehari-hari, seperti menjaga kulit, kualitas tidur, hingga fungsi ginjal dan mata. Mari kita lanjutkan pembahasan menarik ini di bab 9. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, kita sudah membahas banyak hal tentang daun salam, mulai dari manfaatnya untuk jantung, pencernaan, gula darah, sendi, hingga daya tahan tubuh. Namun, ternyata manfaat daun salam tidak berhenti sampai di situ saja. Ada begitu banyak manfaat tambahan dari daun salam yang sering luput dari perhatian, padahal manfaat ini sangat berpengaruh pada kualitas hidup lansia sehari-hari. Mari kita uraikan satu persatu agar sahabat semua semakin memahami betapa luasnya khasiat daun salam bagi kesehatan. 1. Membantu menjaga kesehatan kulit. Seiring bertambahnya usia, kulit lansia cenderung menjadi lebih tipis, kering, dan mudah keriput. Hal ini karena berkurangnya produksi kolagen serta paparan radikal bebas yang terus-menerus merusak sel kulit. Daun salam kaya akan antioksidan, terutama vitamin C dan flavonoid. Kedua zat ini berfungsi melawan radikal bebas dan merangsang produksi kolagen, sehingga kulit tetap elastis dan sehat. Kandungan vitamin A dalam daun salam juga membantu regenerasi sel kulit,
mempercepat penyembuhan luka kecil, serta menjaga kulit agar tidak terlalu kusam. 2. Meningkatkan kualitas tidur. Banyak lansia mengeluhkan sulit tidur nyenyak, sering terbangun di malam hari, atau bangun terlalu pagi. Padahal, tidur cukup sangat penting untuk pemulihan tubuh. Aroma minyak atsiri dalam daun salam memiliki efek menenangkan sistem saraf. Jika diminum sebelum tidur, rebusan daun salam bisa membantu tubuh lebih rileks, mengurangi stres, dan membuat tidur lebih nyenyak. Dengan tidur yang berkualitas, tubuh pun lebih segar di pagi hari. 3. Mengurangi stres dan menenangkan pikiran. Selain sulit tidur, stres dan cemas juga sering dialami lansia, baik karena masalah kesehatan, kesepian, atau beban pikiran. Minyak atsiri dalam daun salam memberikan efek relaksasi. Tidak hanya dengan cara diminum, daun salam yang direbus dan dihirup aromanya juga bisa menenangkan pikiran. Efek ini membantu lansia merasa lebih damai, sehingga tekanan darah dan detak jantung pun ikut lebih stabil. 4. Membantu kesehatan ginjal. Ginjal berfungsi menyaring racun dan zat sisa dari darah. Pada lansia, fungsi ginjal sering melemah, terutama bagi penderita diabetes atau hipertensi. Daun salam memiliki efek diuretik ringan yang membantu melancarkan buang air kecil. Dengan begitu, racun dan zat sisa metabolisme bisa dikeluarkan lebih efektif, sehingga ginjal tidak terbebani terlalu berat. Ini penting untuk menjaga kesehatan ginjal jangka panjang. 5. Menjaga kesehatan mata. Selain vitamin C, daun salam juga mengandung vitamin A yang sangat penting bagi kesehatan mata. Lansia sering mengalami masalah seperti mata kering, penglihatan kabur, atau degenerasi makula. Dengan konsumsi daun salam secara rutin, mata mendapat tambahan nutrisi alami. Vitamin A membantu menjaga retina tetap sehat, mengurangi risiko rabun senja, dan memperlambat kerusakan mata akibat usia. 6. Mengurangi bau mulut dan menjaga kesehatan mulut. Masalah bau mulut cukup sering dialami lansia. Penyebabnya bisa bermacam-macam, mulai dari gigi yang sudah ompong, sisa makanan yang menempel, hingga gangguan pencernaan. Daun salam mengandung minyak atsiri yang bersifat antibakteri. Mengunyah selembar daun salam segar atau berkumur dengan air rebusan daun, salam bisa membantu mengurangi bau mulut dan menjaga kesehatan gusi. 7. Mendukung fungsi otak dan ingatan. Salah satu kekhawatiran terbesar lansia adalah penurunan daya ingat atau demensia. Daun salam mengandung asam folat, vitamin B9, yang mendukung kesehatan otak dan memperlambat penurunan fungsi kognitif. Flavonoid dalam daun salam juga bekerja melancarkan aliran darah ke otak, sehingga sel-sel saraf mendapat cukup oksigen. Dengan begitu, fungsi ingatan tetap terjaga, dan risiko pikun bisa dikurangi. 8. Mengurangi nyeri haid bagi lansia wanita pasca menopause. Walaupun banyak lansia wanita sudah melewati masa menopause, sebagian masih merasakan nyeri perut atau ketidaknyamanan akibat perubahan hormon. Rebusan daun salam dengan jahe bisa membantu meredakan rasa tidak nyaman ini, sekaligus memberikan efek hangat pada tubuh. 9. Membantu menurunkan berat badan. Bagi sebagian lansia, menjaga berat badan ideal adalah tantangan besar. Kelebihan berat badan bisa memperburuk diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Daun salam mengandung serat yang membantu memberikan rasa kenyang lebih lama, sekaligus melancarkan metabolisme. Rebusan daun salam yang diminum secara rutin dapat membantu menurunkan berat badan secara perlahan namun sehat. 10. Mencegah penuaan dini. Siapa bilang lansia tidak perlu merawat diri? Walaupun usia terus bertambah, menjaga penampilan tetap segar adalah hal yang wajar. Antioksidan dalam daun salam membantu mencegah keriput, flek hitam, dan tanda-tanda penuaan dini lainnya. Dengan kulit yang sehat dan tubuh yang bugar, lansia akan merasa lebih percaya diri dan bahagia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 11. Testimoni khasiat daun salam untuk kesehatan sehari-hari. Mari kita dengarkan kisah nyata beberapa lansia yang merasakan manfaat tambahan daun salam ini. Bu Lestari, 62 tahun, Jogja. Beliau sering sulit tidur dan mudah cemas. Setelah rutin minum rebusan daun salam setiap malam, tidurnya lebih nyenyak dan bangun pagi terasa segar. Pak Agus, 70 tahun, Bandung. Beliau menderita bau mulut karena giginya banyak ompong. Setelah berkumur dengan air rebusan daun salam, bau mulut berkurang, dan beliau lebih percaya diri saat berbicara. Bu Rina, 65 tahun, Surabaya. Mengalami masalah kulit kering dan cepat keriput. Setelah minum rebusan daun salam dan juga menggunakan air rebusannya untuk cuci muka, kulit terasa lebih lembab dan sehat.
12. Cara praktis memanfaatkan daun salam untuk kesehatan sehari-hari. Untuk tidur nyenyak, minum rebusan daun salam sebelum tidur. Bisa ditambahkan madu agar rasanya lebih nikmat. Untuk kulit sehat, gunakan air rebusan daun salam yang sudah dingin sebagai bilasan wajah. Lakukan 2-3 kali seminggu. Untuk bau mulut, rebus 5 lembar daun salam. Gunakan airnya untuk berkumur setelah dingin. Untuk ginjal sehat, minum rebusan daun salam seminggu 2-3 kali untuk melancarkan buang air kecil. Untuk mata sehat, rutin konsumsi dalam bentuk masakan atau rebusan agar asupan vitamin A terpenuhi. Penutup bab 9. Sahabat channel Lansia Sehat, daun salam memang luar biasa. Selain bermanfaat bagi organ vital seperti jantung, pencernaan, dan gula darah, ternyata masih banyak manfaat tambahan yang mendukung kesehatan sehari-hari lansia. Mulai dari menjaga kulit tetap sehat, meningkatkan kualitas tidur, mengurangi stres, melindungi ginjal, menjaga mata, hingga membantu menjaga berat badan ideal. Semua manfaat ini semakin menguatkan keyakinan kita bahwa daun salam adalah karunia alam yang patut kita syukuri dan manfaatkan sebaik mungkin. Dengan cara sederhana dan murah, kita bisa menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup di usia lanjut. Pada bab berikutnya, kita akan masuk ke bagian penutup, yaitu merangkum 31 manfaat daun salam sekaligus memberikan motivasi bagi sahabat lansia untuk terus menjaga kesehatan dengan cara alami. Mari kita lanjutkan ke bab terakhir. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, kita telah menempuh perjalanan panjang bersama dalam memahami 31 manfaat daun salam untuk kesehatan lansia menurut dokter. Dari bab pertama hingga bab ke-9, kita sudah menelusuri manfaatnya bagi jantung, peredaran darah, pencernaan, gula darah, sendi, tulang, daya tahan tubuh, hingga manfaat tambahan seperti menjaga kulit, tidur, dan kesehatan ginjal. Sekarang, saatnya kita merangkum semua manfaat itu dan menjadikannya motivasi untuk terus menjalani hidup sehat. 1. Merangkum 31 manfaat daun salam. Mari kita ingat kembali secara ringkas manfaat besar daun salam yang telah kita bahas. Membantu menurunkan kolesterol jahat, LDL. Meningkatkan kolesterol baik, HDL. Menstabilkan tekanan darah, melancarkan sirkulasi darah, mengurangi risiko stroke, mengurangi peradangan pembuluh darah, mendukung fungsi jantung lebih optimal, meredakan perut kembung dan gas berlebihan, melancarkan buang air besar, atasi sembelit, mengurangi diare ringan, menjaga keseimbangan bakteri usus, mengurangi mual dan meningkatkan nafsu makan, melindungi lambung dari peradangan, mendukung fungsi hati, meningkatkan sensitivitas insulin, menurunkan kadar gula darah, mencegah komplikasi diabetes, mengurangi peradangan terkait diabetes, membantu menjaga berat badan ideal, meredakan nyeri sendi dan rematik, membantu mengatasi asam urat, menjaga kepadatan tulang, mencegah peradangan kronis pada sendi, meningkatkan fleksibilitas sendi, mengurangi risiko cedera tulang dan sendi, memperkuat daya tahan tubuh dengan vitamin C, melawan radikal bebas dengan antioksidan, mencegah infeksi bakteri dan jamur, meningkatkan kualitas tidur dan mengurangi stres, menjaga kesehatan kulit, ginjal, dan mata, mendukung fungsi otak dan daya ingat. Daftar ini membuktikan betapa luas dan beragamnya khasiat daun salam bagi kesehatan lansia. Daun sederhana yang sering kita anggap hanya bumbu dapur, ternyata menyimpan kekuatan besar untuk menunjang kualitas hidup di usia lanjut. 2. Menghubungkan manfaat dengan kehidupan sehari-hari. Sahabat channel Lansia Sehat, manfaat daun salam bukanlah sesuatu yang abstrak atau sulit dijangkau. Justru sebaliknya, daun salam hadir dalam kehidupan sehari-hari kita. Bayangkan saat Anda menyiapkan sayur lodeh, gulai, atau sup sederhana untuk keluarga. Dengan menambahkan beberapa lembar daun salam, bukan hanya aroma masakan yang menjadi lebih sedap, tetapi juga tubuh Anda mendapat asupan nutrisi tambahan. Atau saat Anda merebus 7-10 lembar daun salam, kemudian meminumnya hangat-hangat di pagi hari, tubuh terasa segar, perut lebih nyaman, dan pikiran lebih tenang. Kebiasaan sederhana seperti ini, jika dilakukan secara rutin, bisa menjadi kebiasaan emas yang menjaga kesehatan lansia tanpa harus mahal. 3. Daun salam sebagai warisan kearifan lokal. Perlu kita sadari, penggunaan daun salam bukanlah hal baru. Sejak zaman nenek moyang, daun salam sudah digunakan sebagai ramuan tradisional.
Pengalaman turun-temurun ini kemudian didukung oleh penelitian modern yang membuktikan kebenaran khasiatnya. Artinya, daun salam adalah jembatan antara kearifan lokal dan ilmu pengetahuan. Kita beruntung hidup di negeri yang subur, di mana daun salam tumbuh dengan mudah dan tersedia di pasar-pasar tradisional maupun supermarket. Tidak perlu biaya mahal untuk mendapatkan manfaat sebesar ini. 4 motivasi untuk lansia. Hidup sehat itu mudah. Sahabat channel Lansia Sehat, banyak dari kita sering berpikir bahwa menjaga kesehatan di usia tua itu sulit dan membutuhkan biaya besar. Padahal, dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita, hidup sehat bisa dijalani dengan sederhana. Daun salam adalah contoh nyata. Hanya dengan beberapa lembar daun yang direbus, kita bisa mendapatkan manfaat besar untuk jantung, pencernaan, gula darah, sendi, hingga daya tahan tubuh. Ditambah dengan pola hidup sehat, seperti makan seimbang, olahraga ringan, cukup istirahat, dan menjaga pikiran tetap tenang, maka lansia bisa tetap sehat, bugar, dan bahagia. 5 testimoni lansia sebagai inspirasi. Sepanjang pembahasan ini, kita sudah mendengar banyak testimoni nyata dari para lansia yang merasakan manfaat daun salam. Kisah-kisah mereka adalah bukti sekaligus inspirasi. Ada yang berhasil menurunkan tekanan darah. Ada yang merasakan gula darah lebih stabil. Ada yang nyeri sendinya berkurang. Ada yang tidur lebih nyenyak dan tubuh terasa segar. Semua itu membuktikan bahwa usaha kecil dengan niat besar akan menghasilkan perubahan nyata. 6 hidup sehat dengan daun salam. Kini tibalah waktunya saya mengajak sahabat semua, jangan anggap remeh daun salam. Jadikan ia sebagai sahabat dalam perjalanan hidup sehat Anda. Cobalah untuk mempraktikkan. Minum rebusan daun salam secara rutin 2-3 kali seminggu. Tambahkan daun salam dalam setiap masakan keluarga. Bagikan manfaat ini kepada anak, cucu, atau tetangga agar mereka juga ikut merasakan khasiatnya. Ingatlah, kesehatan tidak datang begitu saja. Kesehatan adalah hasil dari kebiasaan baik yang dilakukan terus-menerus. Dengan memanfaatkan daun salam, kita sedang menanam benih kebiasaan baik yang hasilnya akan kita nikmati di masa depan. Sahabat channel Lansia Sehat, di akhir pembahasan ini, izinkan saya kembali mendoakan Anda semua. Semoga Allah memberikan kesehatan yang prima, umur panjang yang bermanfaat, serta hati yang penuh ketenangan. Semoga setiap langkah kita di usia senja tetap ringan, setiap hari terasa indah, dan setiap detik bisa diisi dengan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Semoga sahabat semua bisa terus hidup sehat, menikmati hari tua dengan penuh syukur, dan selalu dilindungi dari penyakit yang berat. Demikianlah rangkaian pembahasan mengenai 31 manfaat daun salam untuk kesehatan lansia menurut dokter. Semoga apa yang kita bahas hari ini memberi wawasan, semangat, dan motivasi baru untuk menjaga kesehatan dengan cara yang alami. Jangan lupa, sahabat channel Lansia Sehat, selalu ikuti tayangan kami berikutnya untuk mendapatkan informasi kesehatan lainnya yang bermanfaat. Mari terus bersama-sama membangun kebiasaan sehat agar masa tua tetap penuh kebahagiaan.